Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yudita, NIM 2214110094 dari kelas SI 1SP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Internet of Things. Yang pertama, pengertian Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Banyak yang memprediksi bahwa Internet of Things merupakan the next big thing. The next big thing yaitu hal besar di dunia teknologi informasi. Hal ini dikarenakan banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dengan teknologi Internet of Things tersebut. Selanjutnya, di sini ada unsur pembentukan Internet of Things. Unsur pembentukan Internet of Things ada 4. Yang pertama, sensor, 2, koneksi, 3, pengolahan data, dan 4, user interface. Yang pertama, sensor. Sensor bertugas untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar di mana benda tersebut berada. 2, koneksi. Koneksi ini bertugas untuk mengirimkan data atau informasi dari sensor ke pengolahan data. Ketiga, pengolahan data. Unsur inilah yang akan menilai suatu data, bagaimana suatu perangkat akan beroperasi mengacu pada hal ini. Dan yang keempat, user interface. User ini berperan sebagai controller. Selain itu, perangkat UI juga berfungsi untuk memberikan informasi pada Anda sebagai user. Selanjutnya ada konsep kerja Internet of Things. Ada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni pertama, objek atau peralatan fisik yang dilengkapi kemampuan atau modul Internet of Things. Kedua, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless. 3, tempat penyimpanan database dan aplikasi Internet of Things seperti cloud data, center interaksi antar sesama objek atau mesin yang dilengkapi dengan alat dengan kemampuan IoT atau Internet of Things yang terhubung secara otomatis melalui internet. Keterlibatan manusia hanya sebatas pengatur dan mengawas bekerjanya masing-masing alat yang terkoneksi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada fungsi Internet of Things. Internet of Things sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan perorangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian dan peternakan, dan yang terakhir pemerintahan. Adapun kelebihan dan keuntungan Internet of Things. Yang pertama, data. Data menjadi bagian penting dari Internet of Things. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma, kita tidak perlu mengajak data dan mensortir satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang diinginkan. Yang kedua, tracking. Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan dan tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Selanjutnya di sini ada macam-macam
Internet of Things. Yang pertama, alat pemantauan implan jantung. Kedua, transponder biosip pada hewan ternak. Ketiga, sensor kendaraan bermotor. Dan 4, perangkat analisis DNA untuk lingkungan makanan atau pemantauan patogen. Berikutnya ada manfaat Internet of Things. Internet of Things sendiri banyak sekali membawa manfaat. Selain manfaat utamanya untuk mempermudah pekerjaan manusia, Internet of Things juga bermanfaat dalam sebagai bidang berikut, seperti pertanian, kesehatan, transportasi, otomatisasi rumah, dan lingkungan. Yang pertama, pertanian. Penerapan Internet of Things dalam sektor pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dalam urusan pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa suhu, kelembapan, curah hujan, kadar air dalam tanah, dan pemantauan hama. Yang kedua, kesehatan. Dalam dunia kesehatan, Internet of Things juga terus dikembangkan, direncanakan ke depannya. Seluruh hasil pemeriksaan dapat langsung diterima oleh para tenaga medis atau rumah sakit. Data-data yang dikirimkan seperti halnya tekanan darah, riwayat penyakit, penyakit yang sedang dialami, dan lain-lain. Ketiga, transportasi. Sektor transportasi Internet of Things dapat membantu manusia dalam mengintegrasikan, mengontrol, dan memproses informasi pada sistem transportasi. Penerapan Internet of Things ini berkembang sangat pesat dan dapat diimplementasikan pada mesin kendaraan atau pada fungsi kemudiannya. Yang keempat, yaitu otomatisasi rumah. Perangkat Internet of Things juga tidak hanya bisa digunakan dalam sektor-sektor usaha saja, tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi, seperti menghidupkan lampu, menghidupkan perangkat elektronik, dan sampai membuka pintu rumah. Dan yang terakhir, lingkungan. Biasanya untuk sektor lingkungan ini menggunakan aplikasi dan perangkat Internet of Things yang menggunakan sensor. Yang terakhir ada contoh Internet of Things. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, smart home. Kedua, smart city, dan yang ketiga, perangkat elektronik. Yang pertama, smart home. Smart home merupakan salah satu contoh Internet of Things yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Yang kedua, smart city. Smart city adalah contoh penerapan Internet of Things yang diprediksi dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, distribusi air praktis, sistem keamanan yang dinamis, dan pemantauan lingkungan yang sistematis. Dan yang terakhir, perangkat elektronik. Perangkat elektronik merupakan perangkat yang memiliki sensor dan terhubung dengan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengguna. Perangkat wearables ini biasanya diciptakan dalam bentuk peralatan atau aksesoris seperti jam tangan, kacamata, gelang, kamera, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi hari ini, tentang materi Internet of Things. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.